Oke, kita mulai aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Kita langsung mulai aja, udah 11 lewat 2 menit. Kita berdulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan. Langsung aja ya. Ada kesulitan nggak kemarin waktu ngerjain penugasan 1? Ada? Gampang? Susah? Kayaknya yang masih agak kebolak-balik di bagian itu ya. Apa namanya? Yang nyusun ya. Yang bikin komposisi, nyusun apa namanya, teks jadi teksnya nggak susah nggak menurut kalian? Apa gampang? Terus Ya, gimana? Terus aja share screen kelihatan? Sudah? Udah kelihatan belum? sudah. Oke, alhamdulillah ya. Coba kita cek ya. Kemarin yang Ustazah minta kerjakan itu yang di ini ya, kalau nggak salah ini ya, giving instruction, terus yang arranging the sentences into a good order. Berarti ini diminta untuk mengurutkan ya. Order itu artinya urutan. Kalian diminta untuk mengurutkan kalimat-kalimat berikut menjadi satu fikroh alias satu teks ya. Jadi satu paragraf gitu ya. Anotasi Ustazah kelihatan? Warna hijau kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Kita lihat nih, ini kan ilustrasinya people are swimming in the beach ya. Gitu. Terus kita lihat nih, kan ini kalimatnya kemarin Ustazah udah kasih terjemahannya after finished gitu ya. Maksudnya setelah selesai berenang, it's better for you and your children to take a shower with clean water. Jadi setelah berenang di air asin, kita baik untuk Anda dan anak-anak Anda untuk bilas gitu ya. Take a shower itu mandi. Bilas dengan air bersih gitu. Itu yang A. Check the depth of the seawater before coming harusnya ya. Coming into the water. Sebelum nyemplung ke air ya, itu sebaiknya kita mengukur kedalaman dari air laut tersebut dulu terlebih dahulu. Itu yang B. Yang C, first ini menunjukkan urutannya. First artinya pertama-tama gitu ya. Pertama-tama. Nanti kalau kita udah sampai ke pelajaran tentang procedure text, teks tentang prosedur, tentang SOP, itu nanti kalian akan menggunakan conjunction atau kata sambung semacam ini. First, second, terus next, terus after that, gitu-gitu ya. Then, gitu-gitu. Pertama-tama, when you come to the beach, ketika kamu tiba di pantai, make sure that the sea and its beach is clean. Pastikan dulu apa pantainya itu bersih airnya ya. Bukan cuma airnya sih, biasanya di tepi pantai, di coast, di pesisirnya itu, di bagian pasir-pasirnya tuh kadang kalau yang kurang terawat mungkin dia banyak sampah ya. Seperti fenomena di banyak negara juga itu air laut, di pantai juga banyak sampah berserakan di situ ya. Dari para pengunjung yang ke situ gitu ya. Jadi pastikan dulu laut dan pantainya itu bersih. Yang D, always watch out your children. Selalu perhatikan atau awasi. Ini lebih ke awasi ya. Watch out itu awasi. Kalau ada kita uh, kita lagi jalan nih di pinggir jalan gitu di trotoar atau di mana ya. Terus tiba-tiba ada mobil ngebut dari arah depan atau dari arah mana. Terus kita nggak lihat tapi teman kita yang lihat. Terus kita bilang watch out gitu. Awas gitu ya. Awas gitu. Soalnya kita bilang sama dia awas. Hati-hati di depan ada mobil gitu ya. Watch out your children when they are playing on the beach. Ketika mereka sedang bermain di pantai. Kenapa? Kadang-kadang anak kecil itu sering nggak bisa berenang. Tiba-tiba nanti ada yang tenggelam dan sebagainya ya. Nggak semua kayak di luar negeri nih. Di Indonesia nggak semua ada penjaga lifeguard. Istilahnya namanya lifeguard untuk di pantai. Penjaga pantai yang biasanya standby pakai pelampung. Nanti kalau ada ya kejadian sesuatu kayak gitu ya nggak bisa berenang, tenggelam atau gimana. Kadang kita juga nggak tahu di pantai atau di laut itu suka ada pusaran air yang di bawah di kaki kita nggak lihat ya, gitu ya. Jadi harus hati-hati nggak boleh dilepas sendirian kalau anak-anak. Yang terakhir, make sure that you and your children are able to swim when you want to jump into the water. Ya ini ya, ketika mau nyemplung ke air, pastikan bahwa kamu dan anak-anakmu itu bisa berenang. Jangan nekat nggak bisa berenang tapi nyemplung gitu, ya. Oke, kira-kira ini kalau untuk yang ini gitu. Ini yang mana pertama kali nih yang harus diurutannya sesuai kronologi yang tepat, yang logis gitu. Yang mana kira-kira urutan yang benar?
C kali ya? C ya? Coba kita bikin urutannya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita masukin C. First, iya dong. Coba di awal pertama pas itu masuknya yang pertama kali dilakukan apa? Berarti C. Kan kita pasti datang dulu ke laut kan ya, ke pantai. Ya. Terus yang kedua habis itu apa? Kira-kira yang logis urutannya. Yang mana? Kita coba B ya. Ya kan? Kan kita sebelum nyemplung nih, kita datang ke pantai. Setelah kita datang ke pantai, kita ukur dulu gitu ya. Ya nggak sih? Kita ukur dulu kedalamannya sebelum nyemplung ke air. Gitu. Setelah B apa nih kira-kira? Setelah diukur, oh ya, berarti untuk anak-anak nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu jauh ke tengah misalnya ke laut. Cukup di pinggir aja karena cukup misalnya semata kaki atau sebetis gitu, selutut. Kalau orang tua mungkin boleh sampai ke tengah laut karena mungkin sepinggang atau sedada, seleher itu boleh. Gitu ya. Gimana nomor 3 setelah B? Ini udah. Ini udah. Apa dong habis itu? Nah, yang mana nih kira-kira? Jawaban kalian apa nih? Sekalian ngecek jawaban itu sendiri ya. Siapa tahu masih ingat. Gimana kalau betul. Masih sebelum kita nyemplung ke air ya. Ya, urutannya gitu. Ya kan? Pastikan udah diukur kedalamannya, terus pastikan dulu kita punya swimming skill. Misalnya kita punya kemampuan untuk berenang. Kalau enggak ya jangan nekat, nanti bunuh diri namanya ya. Gitu. Habis itu tinggal 2 nih. Oke. Ya, opsi E udah selesai, tinggal yang mana? D atau D or A kira-kira? D. Oke, sip, pinter, Masya Allah. Santuna. D. Selalu perhatikan ketika kita udah nyemplung, kita bawa anak-anak, perhatikan anak-anak ya. Setelah itu, pasti jawabannya terakhir yang A. Kenapa? Karena ini lihat, after finishing sebenarnya, after you have finished swimming, maksudnya gitu, after you have finished, after you have finished swimming, gitu. Artinya setelah kamu selesai berenang, baru kita bilas gitu ya. Oke, ini urutan kalimat yang benar. Ini yang kayak gini nih keluar juga di UN ya. Dulu waktu masih zaman UN, itu keluar juga menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf gitu ya. Jumlah menjadi fikroh istilahnya kalau di bahasa Arab ya. Gitu. Kira-kira betul nggak jawaban kalian kemarin yang dikerjain? Mudah-mudahan betul semua ya. Oke, ini udah ya tadi ya. Nanti tinggal diisi sama yang ini. Kita coba ke yang ini sekarang. Di vocabulary ada yang susah nggak? Gampang-gampang ya ini insya Allah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya hanya 14 kata. 14 words. Gampang insya Allah. Trash can ini tempat sampah. Atau dustbin bisa juga. Sinonimnya dustbin. Oke, kira-kira any question for this part? Yang bagian ini ada yang kita bahas barusan, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Insya Allah ya, pinter-pinter nih muridnya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita coba cek yang exercise nomor 7. Fill in the blanks, fill artinya isi. Gitu. Fill in the blanks with the correct words. Oke. Ini juga cuman apa? Ini kata-katanya juga nggak ada yang sulit. Gimana nih kemarin jawabannya yang A, apa nih? Titik your book and do the exercise. Exercises ini berarti apa? Latihan ya. Latihan kayak tamarin. Oke, exercise itu tamarin. Gimana yang A jawabannya? Dijawab bareng-bareng aja ya. Gak malu, jawabnya bareng-bareng. Soalnya nanti kalau satu-satu, malu lagi nggak mau dibuka mikrofonnya. Gimana yang A? Kalau boil merebus apa mungkin kita merebus? Gimana? Merebus. Masa merebus bukumu? Tapi yang A, kan kamu gitu, rebuslah bukumu dan lakukan latihan, kerjakan latihan. Enggak dong. Apa dong berarti? Take your book and research. Oke, kita coba yang opsi A. Siapa tadi who answered A? Siapa yang jawab? Siapa? Putus-putus sayang suaranya. Ya, take ya. Kita coba take. Oke, sebentar take. Tunggu, ganti dulu. Takut nggak kelihatan. Ya, next yang B apa nih? Titik the dirty plates and glasses in the sink.
the meaning of this sentence? Ada yang tahu artinya apa? Yang B? Oke, put. Artinya letakkan berarti ya. Oke. Letakkan piring-piring yang kotor itu, plates yang kotor, piring-piring yang kotor, and glasses, dan gelas-gelas itu di dalam sink apa? Sink tuh kalau kalian biasa tempat cuci piring begini ya, terus ini ada kerannya nih. Aduh, gambar saja kurang bagus. Ah, gini. Ini berarti di sini nanti dia dirty plates itu ini sama glasses. Oke? Sorry, I'm not a good drawer. Jadi intinya gampangnya gini lah. Ya. Ini sink. Masih tempat cucian piring intinya gitu ya. Gitu. Good ya. Oke, good. Yang C titik on the junction. Junction means junction ini artinya bisa kayak perempatan pertigaan ya. Then you will find the post office. Apa? Gimana? Apa sayang? Nggak kedengeran? Hah? Turn nanti artinya diputar nggak? Coba dulu tapi ya. Turn. Oke, kita masukin jawaban pilihan dari kalian dulu. Tadi put udah. Yang D apa D? Please. Bui. By. Bui. Oh ya, bacanya by ya. Bacanya by dengan vowel A yang singkat, yang pendek. By, bukan nggak pakai mat, tapi by gitu aja ya. Oke, bahasa Inggris emang rada ribet. Kenapa? Karena kadang tulisannya sama pengucapannya itu beda. Tapi ini bacanya by ya. Oke, nanti di kalimat lain atau di kata lain nanti dia bacanya bukan A, bukan by, tapi tetap U gitu. Ada kayak university gitu ya. Gitu. Itu bukan A bacanya. Oke, by ya. Kalau ini kayaknya yang salah benar nih. Oh ya, junction sebentar saja mau. Oke, bentar. Boleh tutup sebentar mikrofonnya? Kayaknya suaranya ada suara angin-angin gitu di belakang. Bentar ya, tutup dulu ya. Junction ini ada berapa macam? Junction itu kalau perempatan ini namanya intersection. Oke, ini di UPRAK kalau yang kelas 6 tuh yang kurikulum nasional tuh udah ada belajar giving direction ya. Intersection ini berarti perempatan. Ada junction, ada yang modelnya oh ya, sebentar, salah gambarnya. Ada yang modelnya Y, seperti huruf Y. Pernah nemu nggak nih di jalan? Nanti diperhatiin ya. Nah, ini namanya Y junction. Kenapa dibilang Y? Karena seperti huruf Y. Oke, sudah lagi yang namanya bentuknya kayak huruf T. Ini sebenarnya aslinya kalau yang Y, T, ini sebenarnya pertigaan. Kalau yang perempatan yang ini intersection ya. Nah, ini berarti T junction. Kenapa? Sebenarnya pertigaan juga tapi bentuknya kayak huruf T. Ini pasti di jalan ada nih yang kayak gini ya. Terus ada lagi yang namanya bundaran HI gitu ya, bundaran UGM. Bundaran UGM enggak kayak gini juga sih. Enggak gini juga. Tunggu dulu bentar. Dia gini, gini dan gini, terus gini lagi. Nah, aslinya maksudnya sini bundarannya. Ini namanya baru round about. Oke. Kurang lebih gini ya soal junction ya. Tuh, gambarnya nggak apa-apa ya. Begitu. Jadi nanti turn artinya nanti dia bisa belok. Beloklah di pertigaan yang mana nih nanti tergantung ya. Oke. Then you will find the post office. Setelah dia belok, nanti kamu akan ketemu dengan atau kamu akan sampai atau tiba di post office di kantor pos gitu ya. Bagian D udah by. Ini yang sekarang apa nih? Your father wants to make a cup of coffee. Lick the water first. Ayahmu ingin membuat secangkir kopi. Titik airnya dulu gitu. Ini first ini bukan pertama ya, maksudnya dahulu, menyatakan urutan. Jadi kalau mau minum kopi, airnya nggak ada ya, kira-kira ngapain? Apa dong? Rebus ya? Aduh. Hilang sinyal. Dia kalau udah selesai. Hmm.
Bad signal sekali. Ini juga lagi Zoom loh. Gak bisa ya kalau dipakai dua-dua, berarti Umi gak bisa connecting. Aduh, tunggu saya. Assalamualaikum, Afwan ya. Assalamualaikum, Afwan. My internet connection is quite bad here. Oke, kita lanjut ya. Kedengeran udah suara Ustazah? Sudah, Sudah. Oke, sip. Tadi Ustazah jelasin sampai mana? Sampai junction udah ya? Iya. Oke, sip. Kita lanjut ke F kalau gitu. Bismillah, mudah-mudahan gak masalah lagi di depan. Here, I have something for you. Here, kesini, Huna. I have something for you. Gitu. Aku punya sesuatu untukmu, apa ya kira-kira? Come, betul. Masya Allah. Come here. Sini dong. Ta'al gitu ya. Ta'ali gitu. Kalau perempuan mungkin. Ta'al, I have something for you. Oke, yang G. Look at that cat. Lihatlah kucing itu. It's hungry. It ini maksudnya menggantikan the cat ya. Karena it itu bisa menggantikan thing, benda, plants gitu. Pokoknya living things, non-living things ya. Animals juga bisa. Oke. Lihatlah kucing itu, dia lapar. Titik some food. Berarti it ini nanti ke objek. Ini maf'ul. Udah belajar maf'ul bih belum? Objek. Udah belajar belum ya? Gak tahu deh. Berikan kepadanya, ini maksudnya ya, apa? Ya, some food, berikan makanan. Ya, Aisyah. Aisyah, you raise your hand. Iya, kenapa Aisyah? Sudah pencet. Iya, nggak apa-apa. Kalau kirain mau nanya nggak apa-apa. Oke. Apa nih jawabannya nih Aisyah yang bagian G? Hmm. Kucingnya lapar, kira-kira titik padanya makanan. Eat some food. Berarti kita disuruh ngapain, Aisyah? Halo Aisyah, jangan hilang. Atau yang lain deh jawab, bawa bareng-bareng aja. Ustazah nggak lihat nih soalnya. Ke screen ini soal. Give ya. Ada yang jawab give nggak? Berikan. Iya, betul. Give it some food. Berikan padanya makanan. Oke, give. Salah tulis itu ya. Give udah, sekarang H. The coconut for me, please. Kelapa lagi nih. Tadi di sini udah beli minyak kelapa, sekarang kelapa lagi untukku. Please, tolong dong titik kelapa untukku. Apa dong? Cuci, wash, boil. Tadi boil di sini ya. Udah deh boil. Tinggal open, close, sama wash. Apakah dibuka, ditutup, atau dicuci kelapanya? Open. Open. Kita coba open. Sip. Dua lagi, titik your hand on the tap water. Biasanya, hand itu biasanya kayak yadun itu berarti dua kan ya? Jadi sebenarnya ini juga hands gitu biasanya. Karena dua sepasang. Gitu. Jadi wash your hands on the tap water. Tap water itu keran artinya ya. Oke. Di keran air gitu. Wash ya. Coba. Oke. Sambil dicek yang tugas kalian kemarin ya. Yang J, your eyes, titik matamu. Suruh ngapain nih? I have a surprise for you. Aku punya kejutan untukmu. Apa dong? Close. Terus habis itu ditunjukin hadiahnya terus diapain? Oke. Ya, close your eyes. Ada yang keberatan dengan ini? Ada sanggahan? Ada masukan lain selain dari jawaban yang sudah kita bahas? Udah sama belum sama yang dikerjain kemarin? Udah ya? Udah sama semua? Ada yang beda nggak? Insya Allah sama ya. Oke. Task to do nanti your next assignment nanti ini pakai task to do yang ini. Number 8. Saya terjemahin dulu sebentar ya.
Ya gimana? Ya gimana? Mau nanya? Yang itu, yang G itu, Oh, yang G itu jawabannya kan yang give, tapi yang di sebelahnya give itu ada give lagi ini. ya Ada apa? Itu salah nulis 2 kali Ustazah tadi. Salah ini benar. Bukan di sini nih. yang Ya di sini harusnya nulisnya. Gimana? jawaban Give gini. yang pilihan jawabannya itu ada right, ada Oh, ada yang right ini ya? Oke. ya Berarti right ini kepake nggak nih? Pertanyaan sama jawabannya ada berapa? Pas nggak? Ini kayaknya ini kan 5, 10 ya. Jawabannya ada berapa? Ustazah, Ini 11 loh. kayaknya yang right itu gabungan dari turn sama right. Betul sekali ya, Santi, betul. Kepikiran ya Ustazah ya, bener ini. Ini dia ada space di sini, ada spasi di sini. Jadi nggak kepikiran. Ini kalau dihitung satu-satu, karena perjawabannya ini pilihannya satu-satu gitu ya, dipisah ya kan. Jadi seolah-olah dia terpisah. Kayak ada 10 choices, ada 10 jawaban. Tapi kalau misalnya kita masukin di sini turn right on the junction, ini betul loh. Masya Allah. Syukran ya Ustazah diingetin. Ini harus dikoreksi, berarti dia harusnya turn right tanpa ada spasi, harusnya di sini gitu. Cuman mungkin dari sininya spasi jadi Ustazah nggak kepikiran. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan ya. Turn right masih masuk secara makna, artinya turn right belok kananlah gitu ya. Perintah kan ini ya. Perintah itu kalimatnya begini. Belok kananlah on the junction di pertigaan. Dan kemudian you will find the post office. Nanti disitu kamu akan tiba di kantor pos. Betul. Masya Allah. Jazakillah khairan sekali lagi ya. Jadi ini benar ya tadi ya. Right-nya masuk ke C. Turn right on the junction. Oke. Okay? Gimana, is it clear now? Sekarang udah jelas? Udah nggak ada sisanya lagi berarti ya? Semua jawaban sudah terpakai ya? Oke. Gimana? Kalau jelas kita lanjutin dulu. Ustazah mau terjemahkan yang ini dulu sebentar. Nanti biar kalian mengerjakan lagi. Oke. Sudah kelihatan ya? Yang bagian 8 task to do ini maksudnya ya tugas untuk dilakukan, dikerjakan juga. Read the following situation. Bacalah situasi berikut ini. Then write the instructions based on the situation. Kemudian tulislah instruksinya atau perintahnya berdasarkan situasi yang diberikan. Oke, yang A. The gasoline of your father's boat is empty. Gasoline ini maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak gasoline artinya? Biasanya kalau isi bensin itu kita bilangnya bisa bilang gas, bisa bilang gasoline juga ya. Oke. Bensin di bensin kapal ayahmu gitu ya. Bensin kapal ayahmu itu kosong, habis gitu. He asks you to buy the gasoline to the nearest gas station. Dia, ini kira-kira he refers to who? He ini merujuk ke siapa? Ini dhamir menggantikan siapa? He ke sini ya, your father. Ya kan? Karena di sini huwa ya enggak? He, ya kan? Dia memintamu, kamu ya, he asks you, meminta to buy the gasoline to the nearest gas station. Memintamu untuk membeli bensin ke gas station, pom bensin terdekat. Terdekat dari rumah. Maksudnya ya nearest itu terdekat. Mungkin ada yang belum tahu artinya. Gitu. Itu ya, nanti biar ini bekal buat kalian ngerjain nanti. Yang B, your mother has a small cafeteria on the beach. Cafeteria kantin. Ibumu memiliki sebuah kantin kecil di pantai on the beach. She's frying bananas for her guests. Dia sedang menggoreng pisang untuk tamu-tamunya, maksudnya customers yang berdatangan ke situ, ke kafeterianya ibu. Suddenly, tiba-tiba the stove ran out of gas. Run out of, ya, D-nya nggak usah. Run out of gas, run out ini juga kehabisan. Artinya, run out, kehabisan. The stove ini karena satu it, jadi di sini harusnya pakai S ya. Nanti kita udah belajar sih ya simple present tense ya. Run out of something artinya kehabisan, alias habis.
Kira-kira tiba-tiba suddenly kompornya ibu itu kehabisan gas. Masak pakai gas ya sekarang ya, gas. She asks you to replace it. Dia, siapa nih dia? She-nya, your mother pasti. Ya, sama-sama ya enggak? Ya, jadi she ini domir yang menggantikan your mother, pronoun. Ask you memintamu untuk replace it, menggantikannya. Maksudnya menggantikan apa? Beli gas baru yang tabungnya kosong diganti dengan yang penuh gitu ya. Replace, menggantikan atau ya mengganti dengan yang baru. Menggantikannya. It itu berarti gas ini, it itu kembali ke gas. Oke, jelas ya A dan B. Yang C, the lamp on your kitchen is off. Ini maksudnya apa ini? Mati ya. Mungkin karena apa sih namanya, filamen-filamen di bohlamnya ada yang kebakar atau gimana. Intinya sudah habis saja. Udah ajalnya udah datang, udah tiba. Jadi lampu di dapur itu mati gitu. Your mother asked you to replace it with a new one. Ibumu memintamu untuk menggantikannya dengan bohlam yang baru, dengan lampu yang baru. The new one ini menggantikan the lamp. Oke. One ini bisa kayak kata ganti juga, tapi untuk yang jumlahnya satu. Kalau banyak ones ada S-nya ya. Berarti ini pasti menggantinya ke sini. Biar nggak diulang-ulang. Sebenarnya tujuan penggunaan pronouns itu adalah supaya tidak mengulangi subjek yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Gitu. Oke. Cuman 3 ternyata. Oh iya. Cuman 3. Oke. Gimana, jelas untuk yang ini? Nanti berarti ini perintahnya untuk nomor 8 adalah kalian menuliskan perintah yang sesuai dengan situasi ini tadi. Kira-kira bakal ngomong apa? Misalnya boil the water. Nggak mungkin lah gitu ya. Kalau nggak bensinnya habis tiba-tiba boil the water, rebuslah airnya, kan nggak cocok. Nanti dicari yang kira-kira cocok dengan situasi tersebut. Oke? Ya. Lanjut. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini halaman soal? Any question so far? Sudah ada? Agak cepat ya saja ya. Ya, nggak apa ya. Activity 2, asking to do something and the responses. Ini yang kedua. Asking artinya meminta atau bertanya bisa, tapi di sini lebih cocok meminta. Oke. You're running out of time, udah hampir habis nih zoomnya. Meminta untuk melakukan sesuatu dan the responses berarti jawabannya bagaimana ya? Gitu. Misalnya nanya, have you ever asked someone to do something? Tanya ke siapa ya dulu? Mana nih? Siapa aja nih yang hadir? Asifa. Asifa, have you ever asked your friend to do something? Pernah nggak Asifa nanya ke temannya Asifa siapa aja deh gitu, atau keluarga gitu untuk melakukan sesuatu? Pernah atau tidak ya? Pernahkah, have you ever, apakah kamu pernah? Pernahkah kamu gitu ya? Have you ever, pernahkah kamu asked, meminta seseorang, someone? Ya tulisannya. To do something, untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau iya, yes I have gitu ya. Kalau iya berarti yes I have gitu. Kalau enggak berarti no I haven't. Saya belum pernah gitu. Atau I've never juga bisa. I have never asked someone to do something bisa juga. Oke. To do something disingkat ya. Sekarang kita lihat nih ilustrasinya apa ya. Would you like to go to the beach next Sunday? Oke, Dharma nanya sama Putra. Putra, mau nggak kamu pergi ke pantai hari Ahad, Sunday, pekan depan, next Sunday gitu ya. Putra bilang, it sounds, oh ya ini salah ya. It sounds, di sini harusnya, it sounds interesting. Oh, kedengarannya bagus, maksudnya kayaknya itu ide yang bagus deh gitu ya. Dharma bilang, so will you join me? Gimana, jadi kamu ikut gak? Gitu ya. Atau, will you come with me? Will you come with me? Kamu ikutan gak sama aku? Gitu, mau pergi gak? Gitu. Putra bilang, yes, of course. Ya, tentu saja. Atau,
Yes, sure. Tentu saja bisa juga ya. Atau bisa juga bilang absolutely. Bisa juga. Oke. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih. Yang A, who are in the dialogue? Siapa ya? Tadi Asifa belum jawab loh. Asifa, what's the answer for A? Dharma and Putra. Oke, very good Ahsanti. Dharma and Putra. Oke. Yang B, Via, who asked, pakai S ya, karena dia he, who asked to go to the beach. Siapa yang ngajak pergi ke pantai nih? Via. Ya, Via. Dharma. Oke, sip. Ahsanti. Masya Allah. Yang C, Aisyah Kayla. Does his friend agree? Apakah temannya itu setuju? Setuju nggak diajakin ke pantai, Aisyah? Aisyah? Halo, Aisyah? Aisyah kemana ya? Aisyah yang Kayla atau ada Aisyah yang lain? Satu aja deh kayaknya. Aisyah nggak ini kali ya? Mungkin nggak kedengeran kali. Tanya ke Lana deh, Lana. Lana, what do you think the answer for part C? Does his friend agree? Ya, yang C gimana jawabannya? Setuju nggak temennya diajakin ke pantai? Yes. Kalau Yes. versi lengkapnya gimana? Yes. Yes, of course. Yes. Yang ini dari sini. He. Betul. Agree. Yes, he. Pakai ini aja. Pakai yang ini aja sayang. Yes, he does. Yes, he does itu maksudnya ya dia setuju. Gitu ya. Gitu. Oke, gitu. Oke, Santi Lana, thank you. Sebentar yang belum tunggu ya. Nah, kita complete dialog yang ini. My boat is broken, kapalku rusak gitu ya. Broken bisa dua arti kayak maksurah patah juga bisa broken gitu ya. Maksurah bisa. I'll fix it, aku akan memperbaikinya. Would you like to help me fix the boat? Apakah kamu membantuku memperbaiki the boat, kapal itu gitu ya. Oke, thanks Lukman. Oke, terima kasih Lukman. Lukman, are you free this afternoon? Apakah kamu ada punya waktu senggang gitu ya, siang ini atau sore ini? Are you free itu menanyakan orang ada waktu kosong nggak gitu. Bukan kamu bebas mereka ya. Maksudnya apa kamu bebas gitu? Maksudnya ke situ ya. Oke, kita ke yang belum ya. Aisyah. Aisyah. Which one is the first sentence to complete the dialogue? Yang mana kira-kira which expression is suitable for the dialogue? Yang pertama nih, pertama kali. Pilih dari ini ya, 1, 2, 3 Aisyah. Yang mana yang cocok Aisyah? Untuk membuka percakapan. Aisyah aja ya, bukan Aisyah Kayla ya. Aisyah, yang Aisyah kelas 8 tulisannya nih. Aisyah, can you hear me Aisyah? Oke, good. Ya. Ya Aisyah. Tuh ditaruh yang di atas harus ada kata-katanya. Ini kan tadi pilihannya ada 3 nih. Di sini juga ada 3 yang kosong ya, rumpang ya. Kira-kira yang cocok untuk yang pertama yang mana? Yang 1, ini yang 1, 2 atau 3? Aisyah, untuk yang pembuka percakapan. Yang jawabannya nanti dijawab sama Lukman, yes, I have no plan to this afternoon. What's going on? Ya, aku nggak punya rencana apapun siang ini, sore ini. Ada apa? What's going on? Gitu. Berarti Aisyah cari pertanyaan yang cocok sama jawaban Lukman. Gitu. Nomor berapa nih kira-kira? 1, 2 atau 3? Yang 3. Betul sekali. Lukman. Ahsanti, Masya Allah. Lukman, are you free this afternoon? Cocok ya sama jawabannya ya. Lukman, kamu ada waktu kosong nggak siang ini? Tuh. Yes, iya. Ada rencana apa kok siang ini? Ada apa? Gitu. Oke. Thank you, Aisyah. Kita ke Nadine ya. Nadine. Will you continue please? Gitu. Yang kedua apa nih Nadine kira-kira? Urutannya yang cocok?
We still have 2.5 minutes more left lah apa? Nadine. Nadine? Halo Nadine. Nadine hilang. Apakah Nadine tertidur? Ke Naila dulu deh berarti. Naila. Ya, Naila, are you still there with me? Yes. Okay. What's the right expression for this one? Yang kedua? Number 1. Number 1. Jawabannya cocok nggak ya? Yes, of course. Ya, tentu saja. I'll come to your place this afternoon. Aku akan datang ke tempatmu, maksudnya ke rumahmu ya. To your place, maksudnya to your house. This afternoon, sore ini atau siang ini. Betul, coba. My boat is broken, dia bilang. Pertama dia tanya, kamu ada waktu kosong nggak? Oh, aku nggak ada kegiatan, nggak ada acara kok. Terus, oh, kapalku rusak nih. My boat is broken. Oke, I'll fix it. Dan seterusnya ya. Nah, ini kan dia meminta nih ya, asking to do something di sini nih. Bahasan kita letaknya di sini ya. Would you like to help me fix the boat? Apa kamu bisa membantu memperbaiki kapalku yang rusak itu gitu ya? Yes, of course, tentu saja. Nanti aku datang ke rumahmu siang ini. Oke. Thank you, Naila. Next, kita ke Asifa lagi ya. Asifa, the last one. Berarti jawabannya yang mana nih, Aisyah? Apa, Asifa? Maaf. Number 2. Number 2, Okay, betul. thanks. Oke, thanks, Lukman. Oke, terima kasih. Insya Allah sampai di sini ada yang jelas ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita hampir habis waktu Zoom-nya. Tidak usah. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti insya Allah Ustazah sampaikan, infokan di Google Classroom untuk penugasannya ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.